Dianggap hina tukang bakso saat Rakernas PDI Perjuangan. Megawati panen hujatan netizen. Kamu minta dibayar berapa kok? Loh ini benar loh, serius loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan sapi hiro kopi iki rupane. Ay, maaf. Aduh. Dah, tukang bakso. Tukang bakso. Sebelumnya Islamofobia, fobia terhadap yang bau-bau Islam. Sekarang dengar suara tukang bakso aja, fobia juga sama tukang bakso. Ini jadi gimana ini jadinya? Fobia terhadap Islam, fobia terhadap tukang bakso. Menghina lagi. Aduh. Pertanyaannya kalau kayak gini diproses nggak? Kayak gini nih, diproses nggak? Bener nggak sih tebang pilih apa nggak tebang pilih? Bener nggak sih? Katanya negara hukum. Ini gimana nih kayak gini diproses nggak kira-kira? Aduh, tukang bakso dihina-hina di acara seminar di Rakernas PDI Perjuangan yang katanya perjuangan wong cilik, ya kan? Iya, bisa-bisanya. Ketawa-ketawa di atas penderitaan rakyat. Bisa-bisanya. Apa kabar nih otak nih? Apa kabar? Otak mana otak? Aduh. Begini Bu, sebelumnya saya minta maaf, beribu maaf. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Artinya ketua partai, presiden, menteri, pejabat, tukang bakso itu kedudukannya sama, sami mawon, haknya sama, makan juga sama, ibadah juga sama. Yang membedakan hanyalah nasibnya saja. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Kalau panjenengan ngendikan kaya ngaten niku, berbicara seperti itu di depan forum terbuka seperti itu dan dilihat banyak orang, kok ketingale kelihatannya kurang pas gitu. Ini ada profesor nih, profesor, doktor, ya kan, haji lagi. Mau wanti-wanti agar 3 anaknya tidak membawa menantu yang kayak tukang bakso. Udah gitu, yang dengerin itu pada ketawa juga lagi, nggak mikir. Dah. Yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan cerita real ya. Cerita real yang dia sampaikan di keluarganya zaman dulu kepada anaknya, salah satunya Puan ada di situ gitu. Ya sampai Mbak Puannya sendiri ikut terkekeh gitu. Sampai Bu Meganya pun merespon terkekehnya Mbak Puan. Ini kan sangat private gitu. Saya kira mungkin bisa jadi sah-sah saja di beberapa keluarga internal, tapi ya internal beliau mengatakan jangan punya mantu seperti tukang bakso. Barangkali kan ada definisi khusus yang bisa mereka punyai sendiri, yang bukan untuk konsumsi publik. Tapi ketika itu masuk ke ranah publik, maka ini sesuatu hal yang salahnya fatal. Dia sudah melecehkan harkat dan martabat tukang bakso. Ya kan, tukang bakso itu jangan salah, Nek, jangan salah. Ada yang udah haji, udah umroh juga, mereka juga punya rumah sendiri, mereka itu mandiri, ya kan. Omset tukang bakso itu, ya kan, omsetnya bukan kaleng-kaleng, Nek, omsetnya daripada tukang jual aset, tukang jual pulau, ya kan. Tukang bakso juga nggak pernah punya utang sampai 7.000 triliun, nggak pernah. Tukang bakso, ya kan, mandiri. Bineka di dalam video itu, ya kan, dengkul bineka, preketek, pret, bineka dari mana? Tukang bakso aja itu dinyinyirin juga, apanya yang bineka, ya kan? Kalau bineka itu nih menghargai tukang partai, menghargai petugas partai, menghargai juga yang namanya tukang bakso, begitu.
hina tukang bakso saat Rakernas PDI Perjuangan. Megawati panen hujatan netizen. Baru-baru ini tersebar video pendek yang berisi pidato Megawati Soekarno Putri di Rapat Kerja Nasional Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung pada Senin 21/6/2022. Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya sempat menyampaikan terkait kriteria calon mantu mantan Presiden ke-5 RI kepada para peserta Rakernas, yang dalam hal ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam video pendek yang beredar di media sosial berisi tentang kriteria calon menantu Megawati Soekarno Putri, dia mewanti-wanti kepada ketiga anaknya yang juga hadir dalam Rakernas untuk tidak mencari mantu yang berperawakan seperti tukang bakso. Jadi, ketika saya mau punya mantu, saya bilang ke anak saya 3 ini, awas loh kalau nyanyinya yang kayak tukang bakso, ujar Megawati disambut tawa peserta acara. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani pun yang duduk di baris depan tertawa mendengar hal itu. Sontak, perkataan Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya tersebut tuai hujatan dan kritikan pedas dari kalangan netizen dilayangkan kepada dirinya. Jargon, sekedar jargon, taglin biar partai laku, kampanye dan janji hanya sekedar modal biar jualan laku. Itu semua sama sekali gak menjamin bagian dari nurani mereka. Biasa, mereka memang dagang tapi kita jadi pembeli, kudu pinter, kata netizen. Jodoh itu cerminan diri sendiri. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Insya Allah, Ukti Puan dapat jodoh yang sama juga, yang sama-sama jadi tukang matikan mic. Amin ya Rob, ungkap salah seorang netizen. Udah Bu, mending ngaji deh, persiapan pulang. Yuk bisa yuk pensiun Bu, kata netizen yang lain. Yang lain ikut mentertawakan, padahal banyak tukang bakso yang sukses melangit. Belum ada aja tuh judul sinetron, Kang Bakso pakai walkie-talkie naik haji, kata netizen lainnya. Apa salahnya jadi tukang bakso? Kayaknya hina banget. Ini namanya menghina. Semua pekerjaan yang halal itu daripada ibu mulia. Tapi, ujar netizen, tapi penasaran juga, Puan masih punya suami enggak sih? Belum pernah terlihat membantu satu kali pun, terlepas dengan dalih menjaga privasi, kata netizen satunya. Megawati Soekarno Putri saat ini sedang diperbincangkan di dunia jagat maya setelah pidatonya di Rakernas 2 PDI Perjuangan viral dan memancing beragam komentar warganet. Dalam pidatonya tersebut, Megawati memberikan wejangan sekaligus mewanti-wanti ketiga anaknya termasuk Puan Maharani agar tidak salah memilih calon suami. Namun, mantan Presiden ke-5 Indonesia itu menyebut sebuah profesi yang dianggapnya tidak pantas bersanding dengan anaknya, yakni tukang bakso. Meskipun wejangan tersebut ditunjukkan untuk putrinya, namun video yang telah menjadi viral itu membuat geram warganet. Mereka menganggap jika Ibunda Puan itu telah menghina tukang bakso. Apa sebenarnya maksud dari pidato tersebut? Berikut fakta-fakta. 1. Megawati beri wejangan untuk Puan Maharani. Dalam Rapat Kerja Nasional 2 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato. Namun tak hanya soal politik yang ia bahas, ia juga memberikan wejangan kepada 3 putra-putrinya yang masih berstatus lajang. Sembari melemparkan canda, Megawati mewanti-wanti pada anaknya terutama Puan
agar menikah dengan laki-laki yang tepat. Meski tidak secara spesifik Mega menyebutkan ciri-ciri fisiknya, namun lebih lanjut ia menyampaikan jika Puan jangan menikah dengan laki-laki yang seperti tukang bakso. Jadi ketika saya mau punya mantu nih, saya sudah bilang sama anak saya 3 orang, awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso, ungkap Megawati yang disambut tertawa oleh para kader PDIP di lokasi. Jokowi tertawa dengan pidato Mega. Di antara kader PDI Perjuangan yang hadir dalam Rakernas 2 tersebut, terdapat pula Presiden Joko Widodo di antara para peserta. Saat Megawati berpidato dan melontarkan candaan, Jokowi terlihat ikut tertawa bersama para peserta Rakernas PDI Perjuangan lainnya. 3. Katakan Mega warga Indonesia mempunyai ciri fisik yang beragam. Lebih lanjut, Megawati mengatakan jika penduduk Indonesia sangat beragam, sehingga mempunyai fisik yang beragam pula. Salah satunya ia menyinggung fisik orang Papua yang berkulit hitam dan memiliki rambut keriting. Hal ini kemudian ia kaitkan dengan jodoh anaknya. Jika nanti salah satu dari anaknya mendapatkan jodoh orang yang berbeda suku, Megawati berharap bisa melahirkan anak yang sangat Indonesia.